warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba senyum dong, masih pagi. Bapak ini senyumnya lebar. Ini udah senyum, Pak. Belum berdoa kok udah merengut ini, semangat kita ya. Jadi kita sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Bapak minta tolong Siti coba pimpin doanya. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Siti. Siti sehat kan? Udah sehat kan? Kemarin kan udah masuk. Iya Pak, masih agak sakit tuh Pak. Oh, cepat sembuh ya. Iya Pak. Itu Yayu, benari jilbabnya. Iya Pak. Nggak comel kalau jilbabnya acak-acakan gitu. Apalagi kelas 6 kan sudah jadi anak dayang, anak gadis. Nah, jadi pembelajaran hari ini nanti Bapak akan kita akan belajar ke apotek hidup yang ada di sekolah. Kita akan membaca. Nah, sebelum belajar ini kita nyanyi yuk lagu nasional, yaitu Bangun Pemuda-Pemudi. Ya, Bapak hitung ya 1 sampai 3, nanti ketika 3 kita sama-sama nyanyi. Oke? Ya Pak, ya. 1, 2, 3. Indonesia musikan untuk negara kewajiban menjaga terhadap nusa, menjaga hubunganmu terhadap nusa. Mari tepuk tangan. Nah, itu tadi lagu Bangun Pemuda-Pemudi kita sudah nyanyi. Jadi pembelajaran hari ini kita masih tema 1 ya. Tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema 1 masih yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif, sekarang mulai hari ini kita sudah mulai belajar tentang vegetatif. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dengan 2 cara, generatif dan vegetatif. Nah, jadi hari ini kalian akan mengamati video biar dapat menjelaskan perkembangan vegetatif alami. Kemudian nanti kita akan ke apotek hidup biar tahu mana-mana jenis-jenis perkembangan biak vegetatif pada tumbuhan. Kemudian nanti kalian akan membandingkan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Terus kalian juga akan berdiskusi, menuliskan cara perkembangbiakan vegetatif pada yang terdapat LKPD, menyimak penjelasan yang itu, menyebutkan ide pokok bacaan. Nanti juga ada bacaan juga, kalian akan menentukan hubungan antar unsur. Terus kalian juga akan menganalisis ide pokok, dan terakhir kalian juga akan menganalisis teks menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, yang masuk pembelajarannya pada hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kemarin sudah Bapak sampaikan untuk bawa bawang enggak? Iya Pak. Iya Pak. Nah, ini lihat bawang ini, kelihatan nggak bawangnya? Kelihatan Pak. Siapa yang belum pernah megang bawang di rumah? Ayo ngaku. Saya pernah Pak, belum makan Pak. Iya Pak. Sering Pak. Jangan sampai saya tiap pagi masak Pak. Oh, keren.
Jadi jangan sampai sudah SD kelas 6 nggak tahu itu, Pak, mana itu bawang. Wah, gawat kita. Nah, jadi kalian sudah pernah mengupas bawang belum? Sudah, Pak. Sering, Ah. Pak. Coba lihat di sini. Coba lihat bawangnya sudah dibelah, ada berlapis-lapis kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, inilah namanya umbi lapis. Jadi dia cadangan makanannya di tumbuhan ini berlapis-lapis. Ada lapisan terluar hingga lapisan terdalam. Nah, coba lihat gambar nih. Ayo. Itu ada nanas. Sudah pernah ketemu nanas? Sudah. Iya, Pak. Nah, ada bawang merah, ada pisang. Nah, jadi nanti kita akan belajar nih tentang perkembangan biakan mereka. Sebelum itu coba ini baca ini, vegetatif alami adalah perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa kawin. Ya, kalau kemarin di generatif kita belajar tentang perkembangbiakan yang terjadinya berdasarkan bertemunya putik dengan benang sari. Kalau sekarang kita tidak perlu itu, tidak perlu kawin tumbuhannya. Nah, caranya gini. Nah, kita lihat contoh satu-satu. Udah sering belum? Udah pernah lihat gambar nih? Sudah, Pak. Sudah pernah. Udah pernah. Yuk kita lihat videonya ya tentang umbi batang. Nah, ini umbi batang. Suaranya, Pak, nggak ada, Pak. Suaranya nggak dengar, Pak, videonya. Mic-nya, Pak. Buka, Pak. Nggak, mic-nya, Pak. Mic-nya Bapak mati. Video ini adalah tentang kentang itu adalah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Ya. Ciri-cirinya pembukaan terendam dalam tanah dan berisi makanan. Kedengaran, Pak. Selanjutnya, nah di sini umbi adalah akar dari tumbuhan yang menggelembung menjadi umbi, yang mana itu menjadi cadangan bagi tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, nah, coba Jandalis baca nih. Ya, Pak. Umbi lapis. Umbi lapis ini yang mana, Pak? Ini Umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis yang di dalamnya terdapat bagian cakram dan akar, yang mana di ujung umbi lapisnya akan muncul daun. Pertumbuhan dari umbi lapis ini didahului dengan tumbuhnya siung buah dari bagian yang paling luar dan kemudian tumbuh lagi bagian dalamnya. nah, jadi setiap lapis-lapis yang terdapat di dalam bawang itu disebut siung. Ada lapisan terluar dan lapisan terdalam. Sudah pernah ngelihat bawang putih kan? Sudah, Pak. Bawang bombay. Sudah, Pak. Mungkin yang jarang kita temui itu adalah tulip dan tumbuhan bakung. Nanti Bapak akan cari untuk pembelajaran selanjutnya contoh tentang tulip dan bakung ya. Selanjutnya
Yayu, coba baca ini Yayu. Ya Pak. Tunas. Tunas ini merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya, biasanya sangat dekat. Nah, ada nggak tanaman pisang di dekat rumah kalian? Banyak Ada, dan Pak. Banyak kan? Waktu pertama kali nanam hanya satu batang, sekarang udah ramai kan? iya Pak. Ya Pak, di kebun saya banyak Pak pisang Pak. Wah, itu mereka tumbuhnya bukan dari buah pisang yang ditanam, tapi dari akar dia tumbuh jadi batang baru. Itulah namanya tunas. Nah, coba ini Bapak telah menyiapkan LKPD. Tolong Saryani bagikan. Ya, Saryani bagikan LKPD-nya. Nanti kalian ngerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Baik Pak. Baik Pak. Tugasnya adalah ini di dalam LKPD itu ada gambar apa itu? Wortel Pak. Wortel. Semua jawaban kalian nanti tuliskan di lembar kerja itu ya. Iya, Pak. Nanti teman yang lebih tahu kayak si Yayu efisien itu kan udah lebih tahu, nanti ajari temannya yang tidak tahu ya. Ya Pak. Dan silakan kerjakanlah pengamatan tentang wortelnya. Sudah? Ya Pak. Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Ya, Bapak tunggu. Udah Pak. Udah? Udah Pak. Nah, coba tuker sama teman yang di kelompok lain yuk. Nih tukar nih, Yayu nih, Mbak Cinta Yayu. kamu. Ya. Siti tukar Siti sama sama Elisna sana. Isna, tukar. Nah, ini. Ya, sudah Pak, sudah kami Pak. Jadi pertanyaannya tadi kan ada apa nama tanaman di samping? Wortel. Terus di mana letak cadangan makanan pada tanaman tersebut? Di batang. Di batang atau di akar? Di akar. Pak. Akar, Pak. Terus berkembang biak dengan cara apa tuh wortelnya? Akar. Dengan akar. Coba sekarang sebutkan 2 contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar juga. Apalagi selain wortel? Kentang Pak. Kentang Pak. Kentang. Loba, apalagi? Ayo. Yang kenal, jalan. Ledek Pak, ledek. Oh, Ubi kayu Pak, ubi kayu bengkuang. iya. Oh, itu banyak tuh contohnya. Itu berarti Kayu batang itu. udah sering ketemu sama tanamannya kan. Nah, itu kan di LKPD sudah 1. Sekarang kita kedua, kegiatan kedua. Kegiatan keduanya yuk kita sama-sama ke apotek hidup yang di dekat kelas. Kita melihat tanaman-tanaman yang ada di apotek hidup. Dan kalian mengerjakan LKPD berdasarkan pengamatan di apotek hidup. Yuk sama-sama, tapi janji hanya ke apotek hidup. Gak usah kemana-mana, nanti main-main celaka, luka kan bapak yang sedih ya. Yuk kita keluar yuk. Ya Pak. Yuk sama-sama berkelompok. Asik. Kalau udah yuk kita pulang lagi ke kelas, sudah kan? Udah belum? Sudah Pak. Pak. Ya, yuk balik lagi ke kelas yuk. Udah. Nah, di sana tadi ada ketemu apa aja tadi? Ada kunyit Pak. Kunyit. Apa? Daun sop Pak. Ada daun sop, ada daun, Ada kunyit Pak. ada kunyit, Ada ada
Ada jahe, mantap. Ada apa lagi tadi? Ada kencur, Pak. Ada kencur. Ada pisang itu di dekat apotek itu, tidak kalian catat ya? Ada, Pak. Catat Pak. Catat, Pak. Catat, pinter. Hebat anak bapak nih ya. Itu sudah, kalau sudah semua kerjaan yang di LKPD-nya kumpulkan ke depan untuk LKPD IPA ya. Yuk, Iya, Pak. kumpulkan ke depan, nanti Siap, bapak Pak. jadikan nilai portofolio. Yuk, Siap, kumpulkan Pak. Eliza, ambil. Iya Pak, siap Pak. Ini Pak. Ya, makasih Neliza. Iya Pak. Selanjutnya kita buka halaman 36 buku siswanya. Yuk, kita sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit dulu sebelum masuk ke teks bacanya. Jadi, di suatu paragraf itu terdapat unsur-unsur paragraf. Udah, ini pelajaran kelas 5, masa lupa ya. Bapak ngingetin lagi. Jadi di dalam unsur-unsur paragraf itu ada gagasan utama, ada gagasan penjelas. Di dalam gagasan utama tadi menjadi kalimat utama, gagasan penjelas tadi menjadi kalimat penjelas. Nah, ini dia. Coba baca Siti. Ya Pak. Gagasan atau ide pokok. Gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Dengan demikian, fungsinya sebagai pokok, patokan atau dasar acuan pengembangan suatu paragraf. Dah Pak. Mantap. Jadi itu, ini sudah di kelas 5 kan kita sudah dijelaskan tentang ide pokok kan? Iya Pak, tapi lupa Pak. Nah, ini Bapak ngingetin lagi biar jangan lupa terus. Nah, ini ada unsur-unsur paragraf. Nah, coba Raja. Ya yuk. Iya, Pak. Unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf ada kalimat penjelas, Pak. Nah, jadi unsur paragraf itu penghubung ya yuk. Oh iya, Pak, lupa, Pak. Ya, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Bisa menggunakan kata biarpun demikian, atau setelah itu, atau sebaliknya, atau oleh sebab itu, dan kecuali ya, kayak gitu. Nah, sekarang coba kita baca halaman 36. Halaman 36. Gantian ya, baca satu paragraf dengan suara yang besar. Bapak minta maju ke depan. Itu Zamzalis. Ya, Pak. Ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah ada palawija dan tebu. Oke, terima kasih. Sudah, Pak? Sudah. Iya, Suara Pak. Zamzalis tadi kedengeran nggak? Dengaran, Pak. Dengar Pak, dengar. Memang suara Zamzalis besar ya. Hebat. Boleh tepuk tangan untuk Zamzalis. Makasih, Pak. Ya, duduk lagi ke kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang kalian Bapak minta untuk menuliskan ide pokok dari teks bacaan ini tadi yang sudah kita baca sama-sama di yang terdapat di LKPD. Ada kan LKPD-nya? Iya, Pak. Kalian tuliskan ide pokoknya paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 di dalam diagram pen ini. Yo, mulailah kerjakan sambil berdiskusi sama temannya ya. Iya, Pak. Jangan banyak ngobrol. Iya Po. Ayo, ada yang bingung dalam menentukan ide pokok?
Tidak, Pak. Udah semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semua, Pak. Kelompok kami, Pak. Kelompok mana ya? Kelompok angkat tangan yang cepat. Kami, Pak. Zamzalit, Pak. Sama Siti, Pak. Siti. Kelompok Yayu belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kita Oke. juga, Tepuk tangan untuk kita. Hore. Jadi menuliskan ide pokok kok sampai lama. Syarat untuk menentukan ide pokok tuh kita harus membacanya dengan cermat, membaca dengan teliti dari awal sampai akhir biar ketemu. Jangan baca judulnya aja. Kemudian setelah menentukan ide pokok, kalian berdiskusi menuliskan kesimpulan dari ide pokok yang kalian dapatkan. Itu kan di LKPD ada di kolom yang paling bawah. Nah, tuliskan kesimpulan dari teks bacaan tersebut sesama Ya, kelompok Pak. kalian. Yo, Siap, Pak. Siap. yo, kerjakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Kesimpulan teks bacaan ya, bukan kesimpulan belajar. Udah siap, Pak. Ya. Udah? Sudah, Pak. Sudah. Siap, Pak. Sudah. Mantap, keren. Yuk kumpulkan ke Bapak biar Bapak beri nilainya nanti untuk nilai keterampilan ya. Iya, Pak. Nah, coba Siap, itu Yayu Pak. ambil Yayu. Ya, Pak. Makasih Yayu. Ya, Pak. Sudah, Pak. Selanjutnya sudah belajar kan hari ini? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Pada saat pembelajaran IPA. Tadi kan ada belajar IPA kita kan pertama tadi. Ya, Pak. Ada, Pak. Ya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran IPA tadi? Ayo. Umbi akar, Pak. Umbi akar. Akar. Terus apa Ada lagi Ayu? perkembangbiakan pakai tunas, Pak. Tunas. Contohnya pisang tadi, Pak ya. Iya pisang itu tunas. Apalagi ayo apa lagi? Tunas. Umbi lapis, bawang merah, Umbi lapis. Mobil lapis. Terus apa lagi ayo? Mobil batang. Apalagi tentang IPA? Kita pergi ke apotek tadi, Pak. Apotek. Oh, kita melihat tanaman yang ada di apotek. Enak, Pak. Bisa pergi lagi, Pak. Besok kami mau keluar lagi, Pak. Boleh, kita main di lapangan lagi kita besok. Terus pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, apa yang kita dapatkan pada hari ini? Ayo. Paragraf, Pak. Paragraf. Apalagi Ide pokok, Pak. menentukan ide pokok. Jadi ada paragraf, ada ide pokok, dan ada unsur-unsur penghubung paragraf. Itu yang harus kita pahami. Oke, untuk hari ini kita belajarnya sudah selesai. Bapak akan ngasih soal evaluasi belajar. Oke? Ya, Pak. Nah, nanti siapa yang dapat nilai tertinggi Bapak beri hadiah. Hadiahnya jadi harus nilai tertinggi ya. Tidak boleh contohan. Ini Bapak berikan. Minta tolong efisien bagikan sama teman-teman. Udah, ayo silakan kerjakan soalnya. Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Kita tunggu yang belum. Sudah, Pak. Udah semua ya, udah semua. Bapak koreksi besar ya. Oh, ternyata ada 2 orang yang dapat nilai 100. Wow, tepuk tangan dulu. Itu Bapak udah siapkan hadiah ini, nanti kalian Bapak tunjukkan hadiahnya untuk 2 orang ini berupa 1 kotak Cheetos. Coklat Cheetos. Enak sih, Pak. Mau, Ya, Pak. Mau. Mau, Pak. Makanya Saya mau, Pak. Kalau mau dapat nilai 100. Ngerjainnya bener-bener. Yang juara 1 yang dapat nilai 100 itu ada 2 orang. Yang pertama itu efisien. Yeay. Yang kedua itu Zalis.
Ah, Boleh, Pak 100 dulu. dapat 100 biar dapat. Tapi Salis bagi-bagi teman lah. Nanti sakit Iya giginya. Pak, satu aja ya Pak. Iya. Jadi itu hasil evaluasi belajarnya. Kalau ada yang mau menanyakan pembelajaran hari ini yang belum jelas, ada nggak? Sudah jelas Pak. Keren. Kalau semua sudah keren. Ya, udah selesai. Bapak minta tolong si Raja pimpin doa untuk kita pulang. Baik Pak, teman-teman sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas pada pembelajaran selanjutnya, Bapak akan kirimkan lewat WA, yaitu tugas proyek. Bagaimana cara memperkembangbiakan buah nanas. Ini ada nanas, bagaimana cara mengembangbiakannya, nanti ada Bapak berikan di grup WA ya. Ya. Bapak tutup hari ini. Ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu ya sementara ya. Nah, ini tadi Pak Hendra Febrianto, kelas 6 dengan model blended learning ya, ada daring ada daring ya. Sekarang kita minta untuk memberikan masukan, saran. Yang pertama kepada Ibu Yayu Eka Sari, silakan Ibu Eka, Ibu Sari, Ibu Yayu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Dari penampilan Pak Hendra tadi, kalau saya lihat sih Pak, kurang lebih dari pendahuluan, inti dan penutup semuanya sudah kelihatan ya Pak ya. Jadi bagus Pak. Mungkin hanya saja waktu kita nyanyi tadi ya nggak bisa kompak. Oh, udah bisa. Kalau biar kompaknya Pak Hendra langsung membimbing langsung, jangan nunggu siswanya nyanyi duluan, jadi nggak bisa kompak kami tadi. Gitu aja Pak dari saya Pak. Gimana Pak Hendra? Iya Pak. Jadi gini, kan pembelajaran matematik itu kan selalu 3 hal penting yang selalu terkait. Pertama adalah attitude ya, artinya sikap, ada skill, scaling, keterampilan. Yang ketiga knowledge, pengetahuan. Jadi antara sikap dan pengetahuan itu kan istilahnya merupakan satu kesatuan. Nah, tentu pada hal menjadi yang seperti masukan Ibu, jadi memang bagaimana kira-kira kalau anak menyanyi kelihatannya rapi ya, enak didengar, mungkin cara berdirinya itu juga perlu ditanamkan. Nah, karena itu salah satu adalah penanaman nilai. Itu tadi masukan Ibu Yayu Hendra ya, mudah-mudahan nanti ya kata ini nanti digunakan pada saat PPL. Jadi perlu dipertimbangkan, jangan lupa yang antara tadi sikap, keterampilan, pengetahuan tidak bisa terpisah satu sama lainnya. Lalu yang berikutnya silakan Pak Endayanto Zaluko ya, memberikan masukan. Pak, saya duluan Pak. Maksudnya memberikan komentar Bu. Komentar. Komentar. Ya, komentar. Silakan Pak Endayanto. Tadi kan Pak Endayanto pengamat kedua. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Buat Pak juga penyampaian materi pembelajarannya tadi sudah sangat bagus, seperti yang tadi tadi awal dan akhir pembelajaran sudah bagus. Namun pada prosesnya tadi kan ada berupa kerja kelompok yang mengajak itu keluar ya. Iya. Keluar kelas ya Pak ya. Jadi kemungkinan besar di situ seorang guru harus memperhatikan siswa yang aktif dan pasif. Jadi kemudian saya melihat si efisien pasif, jadi tiba-tiba pada saat
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru nilai 100. Padahal saya menilai tadi si efisien kurang aktif dalam pembelajaran. Nah itu saja menurut saya. Sekian, terima kasih. Silakan Pak Hendra. Untuk yang dapat nilai 100 yang saya apresiasi itu terkait evaluasi pembelajaran, Pak. Jadi dalam mengerjakan evaluasi pembelajaran, si efisien dapat nilai tertinggi. Untuk keaktifan siswa kita nilai di rubrik sikapnya nanti. Itu ada berbeda. Ketika dia ada di attitude, efisien agak kurang, misalnya karena memang kurang aktif mengikuti diskusi dan lain-lain. Tapi ketika di knowledge, pengetahuan, di efisien ternyata yang lebih tinggi. Gitu, dari aspek Mantap Pak Indra, mantap. pengetahuan ya. Dari aspek pengetahuan ya, tapi dari aspek sikap tadi mungkin agak ledor sedikit lah ya, efisien tadi mungkin faktor apa gitu ya. Iya. Tapi dalam ini kalau kita mengajar itu kan tidak bedanya seperti orang menjalankan sepeda motor ya. Perhatian artinya tidak hanya menjalankan motor, mungkin kiri kanannya juga diperhatikan, gas semuanya, rem semuanya kan. Nah, mungkin macam itu ya. Jadi tadi masukan yang sangat berharga juga, tapi sudah dijelaskan oleh Jabra itu ada aspek pengetahuan memang pintar dia ya, tapi aspek sikap kurang. Karena bisa jadi anak itulah biasa juga salah satu kelemahan anak yang pintar. Iya Pak. Dia begitu dijelaskan guru sekali saya sudah paham, ya kan? Nah karena dia merasa pintar, udah dia jadi ada kecenderungan dia agak cuek gitu ya. Nah jadi ada seperti itu kecenderungan, tapi Pak Guru harus memahami bagaimana supaya nanti jangan berimbas pada teman-teman lainnya, supaya aktif semuanya. Itu tadi masukan Pak Hidayanto. Yang Ibu Yayu udah tadi ya. Sekarang kita panggil Pak Sutaji untuk memberikan masukan supaya lebih mantap lagi nanti Pak Hendra ini, dan minimal kalau nanti RPP ini digunakan lagi pada saat PPL. Silakan Pak Sutaji. Terima kasih Bapak. Untuk Pak Hendra, alhamdulillah pengamatan saya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diamati oleh Bapak dosen maupun sama mahasiswa. Namun saya akan sedikit mengingatkan, tadi itu mungkin tidak sengaja ya, ada pernyataan tentang pisang itu akarnya berkembang menjadi tunas. Nah, sebenarnya kalau pisang bukan akar, tapi pangkal batang yang tumbuh tunas. Ini kebetulan pas saya rekam tadi, saya catat ya Pak Indra ya, mungkin itu nggak sengaja. Karena pisang itu berkembang biak dengan tunas, yang bertunas adalah batangnya, bukan bagian pangkal. Nah, ini takutnya nanti ada terjadi miskonsepsi namanya. Iya Pak, maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, saya aturkan apresiasi dengan Pak Indra ini. Ada namanya remunerasi bagi saya. Remunerasi itu adalah pemberian penghargaan terhadap anak yang mencapai nilai maksimal atau prestasi terbaik. Ini luar biasa, ini bagus. Nah, baik itu berupa pujian, tepukan bunda, nilai, bahkan barang sekalipun, ini bisa memberikan motivasi yang tinggi kepada anak. Nah, pemberian ini memang tidak harus bawa uang, tidak harus bawa materi, berupa pujian pun cukup. Tetapi yang penting kita menghargai apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perjuangkan. Itu kita hargai semaksimal mungkin. Ya. Maaf, ini teleponnya ini berdering terus. Kemudian yang terakhir catatan saya, ini adalah perkembangbiakan nanas ya, buah nanas. Nah, sebenarnya kalau kita bicara perkembangbiakan, jangan menggunakan kata buah nanas, akan tetapi perkembangbiakan tumbuhan nanas, karena yang berkembang adalah tumbuhannya, bukan buahnya. Ya, tumbuhannya. Saya kira itu masukannya. Mudah-mudahan ke depan ini sudah baik, akan ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Dan demikian Pak Tahmid yang saya
Terima kasih Pak Taji. Saya menggarisbawahi itu tadi yang disinggung Pak Taji tentang miskonsepsi ya, itu sangat berbahaya sekali. Misalnya terjadi itu mungkin kelupaan, perlu mungkin kita masuk ya, mungkin perlu kita tegaskan, tapi mungkin kita perlu juga pakai strategi. Jangan maaf tadi Bapak ada keliruan, nah bisa begitu ya. Artinya mungkin kita membetulkan gitu ya, artinya kita semacam apa? Mungkin tadi kekeliruan itu perlu kita jelaskan lagi. Cuma kita tidak perlu mengatakan kita keliru, cuma bagaimana caranya gitu ya. Nanti pakai strategi lah gitu ya. Nah, kita berikan aplaus dulu kepada Pak Hendra. Selanjutnya